Kita kalau bicara dengan seseorang, apalagi kalau hal itu penting, apalagi kalau menyangkut orang itu, lantas sambil kita sibuk berbicara, dia tidak lihat kita, dia tidak menaruh perhatian. Terus kita tegur dia, Jandi, dengar. Terus dia jawab santai, saya ada dengar ini. Mata yang tidak tertuju kepada itu saja sudah mengganggu kita, mengganggu saudara. Kan itu menguasai diri untuk hal-hal ini adalah sebuah pergumulan. Pergumulan yang serius bagi kita sekalian, supaya kita menempatkan diri kita betul-betul sebagai umat Allah. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Tapi sebagai orang-orang yang berdosa, kita mesti tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, mengaku seluruh dosa dan kesalahan kita, sambil dengan jujur kita memohon pengampunan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, terima kasih banyak kesempatan di tengah malam ini untuk kami belajar sesuatu dari firman Tuhan setelah kami beraktivitas hari ini dan sebelum kami tidur. Dalam aktivitas kami tidak semuanya berkenan kepada Tuhan. Banyak yang salah, banyak yang berdosa. Kami minta Tuhan ampuni kami supaya tidak menjadi batu sandungan buat kami, supaya hidup kami sungguh menjadi tanah yang subur ketika berita firman diberitakan, ibarat benih itu ditaburkan di tanah yang baik sehingga dapat bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sukacita bagi kita semua. Di kesempatan malam hari ini sebenarnya saya mau ajak kita membaca bagian yang sangat panjang sekali dari kitab Ulangan pasal 1 sampai pasal 11. Ulangan pasal 1 sampai pasal 11. Tapi kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 11, jangan-jangan sebentar kita sudah tidur semua. Karena itu saya mau ambil sedikitnya saja, nanti tapi gambaran dari pemberitaan ini saya akan membawa dari pasal 1 sampai pasal 11, tapi saya mau baca bagian ini saja. Di Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ulangan pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun di Araba Yordan, di tantangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Asrot, dan di Sahab. 11 dari perjalanan jauhnya dari Horeb, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Sir, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicara Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demikian. Setelah ia memukul kalas Sihon, orang-orang Amori yang diam di Hesbon, dan Og, raja negeri Basan, yang diam di Asitarot, dekat Edrei, di seberang sungai Yordan, di tanah Moab. Mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian, telah cukup lama aku tinggal di gunung ini, majulah berangkatlah pergilah ke pegunungan orang Amori, dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon, sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom, selamat malam, salam sehat, salam sukacita. Diberkatilah saudara-saudara semua di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, di bagian awal ini saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kitab Ulangan sebagai sebuah pengulangan. Namanya Ulangan, ini sebuah pengulangan atas perjanjian Tuhan dengan umat Israel sebagaimana dicatat di dalam kitab Keluaran. Jadi kitab Ulangan ini adalah ulangan dari janji Tuhan kepada bangsa Israel
perjanjian Tuhan dengan umatnya bangsa Israel, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Di dalam bagian ini dari pasal 1 sampai pasal 11, saudara-saudara, Musa mengingatkan orang Israel supaya mereka mempersiapkan diri. Mereka butuh persiapan diri yang baik untuk menyeberang sungai Yordan dan kemudian masuk dan menduduki tanah Palestina itu, di tanah Kanaan. Saudara-saudara, di dalam bagian-bagian ini, pasal 1 sampai pasal 11, ada dua pidato dari Musa yang saya kira menjadi bagian penting. Pertama adalah berbicara tentang riwayat 40 tahun yang terakhir. Dalam pasal 1 sampai pasal yang keempat, bicara tentang riwayat perjalanan 40 tahun, bagaimana Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah hal termasuk perintah yang diberikan kepada mereka. Itu pasal 1 sampai pasal yang keempat. Selanjutnya, saudara-saudara, di pasal 5 sampai pasal yang ke-11 dalam kitab Ulangan, itu berisi tentang makna perjanjian Tuhan Allah bagi Israel. Dan sekali lagi, kalau kita baca Ulangan pasal 1 sampai pasal 11, kita temukan dua pokok utama, pidato. Pidato pertama adalah pengulangan janji Tuhan dengan umat Israel, penyertaan Tuhan, berbicara tentang riwayat 40 tahun perjalanan bangsa Israel di padang gurun dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tapi yang kedua adalah makna perjanjian Allah bagi Israel. Dua hal yang mestinya kita pahami dengan sangat baik. Karena itu, saudara-saudara, kita akan merenungkan beberapa catatan paling tidak berkaitan dengan hal-hal ini. Tapi saya coba untuk merangkumnya lebih ringan, lebih gampang untuk kita pahami. Pertama, soal identitas bangsa Israel. Setiap kali kalau kita bicara tentang bangsa Israel, itu kita berbicara tentang satu bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang menjadi pilihan Tuhan ini bukan karena Tuhan memilih mereka, lantas mereka sangat aman, mereka bebas dari berbagai-bagai pergumulan dan tantangan. Tidak, tetap itu menjadi bagian yang terus mereka alami untuk mereka bisa mengambil sebuah keputusan iman yang berkenan kepada Tuhan, dan sekaligus mereka bisa menikmati bagaimana janji Tuhan itu dinyatakan melalui mereka. Saudara-saudara, pertama, dalam identitas bangsa Israel, kita temukan bahwa Tuhan adalah penyelamat bagi mereka. Bangsa Israel, dalam identitas mereka, harus diketahui, harus dipahami bahwa Tuhan adalah penyelamat bagi mereka. Umat pilihan Israel itu adalah umat pilihan yang sangat dicintai oleh Tuhan. Dalam cinta Tuhan yang besar itu, di dalamnya itu ada rencana-rencana Tuhan, rencana penyelamatan dan rencana masa depan yang indah sekali dari Tuhan atas mereka. Dalam identitas Israel, saudara-saudara, Tuhan Allah mengikatkan perjanjiannya. Jadi bangsa ini luar biasa, bahwa pertama Tuhan itu penyelamat atas mereka, tapi mereka itu adalah, siapa mereka? Mereka adalah umat yang sangat dicintai oleh Tuhan, dan karena itu Tuhan mengikat perjanjian dengan mereka. Saudara-saudara, kalau kita melihat dari bagian-bagian kisah ini, kisah histori sebenarnya, kisah sejarah, kita temukan bahwa Tuhan Allah menggenapi dua unsur perjanjian kepada Abraham sebagai bapa leluhur Israel. Pertama, dalam hal keturunan, Tuhan menggenapi, walaupun itu tidak karena janji, jadi dia cepat-cepat, tidak. Abraham menunggu cukup lama. Lebih dari 20 tahun. Ini sebuah proses yang tidak sekali jadi dan bukan proses satu malam. Sehingga kita jangan bermimpi, saudara-saudara, bahwa ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, semua berlangsung sangat instan. Belum tentu, karena Tuhan punya tujuan tersendiri, maksud tersendiri, waktu tersendiri, dan cara tersendiri. Tapi paling tidak, saudara-saudara, sekali lagi, kita mendapatkan catatan ini, bahwa Tuhan Allah menggenapi dua janjinya. Pertama soal keturunan, dan yang kedua soal hubungan yang istimewa antara Tuhan dengan bangsa Israel. Saudara-saudara, ini yang menjadi hal yang mestinya indah bagi kita sekalian, karena sangat berkaitan dengan Tuhan menjanjikan keturunan bagi Abraham, ini kemudian menjadi bangsa yang besar, tetapi juga janji Tuhan supaya mereka itu bisa punya hubungan. Saudara-saudara, Tuhan menjadi Allah mereka, dan mereka itu menjadi anak-anak Tuhan. Wah, itu sebuah panggilan yang luar biasa.
Saudara-saudara, karena itu yang penting itu adalah mereka harus selalu ingat janji Tuhan. Di dalam janji tentang keturunan. Janji untuk penyelamatan mereka. Karena Tuhan itu adalah penyelamat bagi mereka, maka mereka mesti selalu harus mengingat janji Tuhan. Tanggung jawab Israel adalah, saudara-saudara, mengingat pertolongan Tuhan. Jangan sampai kita lupa pada pertolongan Tuhan. Mereka tidak boleh lupa pada pertolongan Tuhan. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan itu menyertai mereka. Mereka selalu berkisah untuk itu. Supaya orang Israel tidak boleh lupa. Jangan sampai, saudara, kita kadang-kadang terlalu semangat di awal ketika dalam pergumulan, kita meminta Tuhan, kita mengharapkan Tuhan, tapi ketika ada keberhasilan, ada kecenderungan kita melupakan Tuhan. Jangan sampai kita mengingat kisah Tuhan itu hanya untuk kita bersaksi dan kemudian mendapat pujian dari orang, sampai kita lupa bahwa hal yang lebih inti itu adalah bagaimana orang-orang Israel juga bagi kita semua, kemudian merenungkan dalam-dalam betapa perjalanan hidup kita itu sebuah perjalanan yang kalau Tuhan tidak menyertai kita, kalau Tuhan tidak menyelamatkan kita, Tuhan tidak berkorban bagi kita, betapa kita menjalani sebuah kehidupan yang sangat sia-sia di dunia ini. Jadi tanggung jawab pertama itu adalah mengingat pertolongan Tuhan. Yang kedua, Israel harus senantiasa beribadah kepada Tuhan. Mereka harus senantiasa. Jadi bukan hanya ingat saja, tapi beribadah. Beribadah sebagai tanda bakti mereka kepada Tuhan. Israel harus senantiasa taat kepada Tuhan. Senantiasa mesti taat. Jadi ingat kisah dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Nah, ini bahaya nih. Ini kalau kita lihat di pentingkatan menarik sekali, karena yang pertama mengingat, yang kedua menyembah, ya, mereka harus menyembah, beribadah kepada Tuhan, dan yang ketiga mereka harus senantiasa taat. Jadi bisa saja ada orang ingat tapi tidak beribadah, ada yang sudah beribadah tapi tidak taat. Nah, itu harus hati-hati. Karena ini, saudara-saudara, kita perlu untuk dalam mengingat janji Tuhan itu tanggung jawab itu besar. Ingatlah. Tetapi beribadahlah sebagai tanda bakti dan belajar untuk taat hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena itu Tuhan mengharapkan respon kita terhadap Tuhan itu adalah sebuah respon yang baik. Paling tidak, saudara-saudara, Tuhan Allah lebih dahulu menunjukkan anugerahnya kepada Israel. Kalau Tuhan sudah menunjukkan anugerahnya kepada mereka, respon mereka itu menjadi penting. Kan Tuhan, anugerah itu adalah sebuah pemberian yang cuma-cuma. Kalau pemberian yang cuma-cuma itu Tuhan berikan, mestinya kita berespon terhadap itu. Harus berespon kepada itu, saudara. Atau yang kedua, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, ketika kita menyadari betul bahwa ada anugerah Tuhan di dalam hidup kita, maka Tuhan sesungguhnya mau dengar atau mau lihat bagaimana respon kita yang baik itu. Di dalam kesetiaan, di dalam ketaatan. Dalam respon itu, saudara-saudara, orang bisa punya respon yang beda-beda. Tapi berkaitan dengan ini, kesetiaan itu menjadi penting. Ketaatan juga menjadi penting. Israel, dengarlah, setiap orang Yahudi harus mencondongkan telinganya. Dengar apa yang Tuhan katakan. Saudara-saudara, karena itu saya kira umat Tuhan dituntut untuk mendengar. Mendengar akan apa kata Tuhan di dalam hidup mereka, yang berarti Tuhan Allah menuntut sikap atau sebuah karakter yang serius mendengarkan firman Tuhan. Tidak boleh main-main mendengarkan firman Tuhan. Kalau dengar yang betul-betul. Saudara-saudara, sebagai pendeta ini saya bayangkan kalau kita berkhotbah, jemaat ini kan sekarang suka sekali kalau berkhotbah itu dengan komunikasi yang lebih baik, kemampuan komunikatif yang baik. Sebab kalau tidak, zaman sudah berkembang ini, orang bisa cari saja di internet. Atau mungkin ada yang pura-pura mendengar padahal dia punya handphone untuk jawab atau untuk baca sejumlah postingan dan lain sebagainya. Karena itu saya kira ini menjadi catatan supaya mereka memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi perkataan Tuhan bagi mereka, bagaimana mereka menaatinya. Saudara-saudara, Musa dengan tegas mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka harus tetap percaya kepada Tuhan. Mereka harus tetap percaya kepada Tuhan yang telah memilih dan menyelamatkan mereka.
harus percaya. Dia pun soal kalau kita ragu-ragu dengan Tuhan itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, bagian perenungan kita hari ini sebenarnya difokuskan pada 4 hal ini saja. Nanti setelah saya bicara 4 hal ini, lantas kita istirahat malam sudah, supaya kita besok pagi bangun bisa lebih semangat lagi. Yang pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang berkarya secara nyata dalam kehidupan manusia, merencanakannya dengan baik, dan dia peduli kepada keberadaan kita. Allah kita itu Allah yang hidup, Allah yang berkarya, Allah yang bekerja, bahkan punya rancangan bagi kita. Saya suka tanya banyak orang, Tuhan kita hidup atau mati? Tuhan jawab, Tuhan kita hidup. Yakin Tuhan hidup atau mati? Hidup, Pak Pendeta. Oke, ketika mereka yakin, saya bilang mari kita dengar. Seringkali kita menginginkan supaya kita membuat Tuhan itu mati, bukan hidup. Aku bisa begitu? Iya, contoh saja. Contoh, kursi itu benda mati atau benda hidup? Benda mati. Kita bisa atur Tuhan ikut apa yang kita mau. Atur itu kursi menurut apa yang kita mau. Meja itu hidup atau mati? Mati. Kita bisa atur ikut kita punya mau. Pintu hidup atau mati? Mati. Kita bisa atur melalui sesuai dengan apa yang kita mau. Tuhan hidup atau mati? Hidup. Kan dia hidup. Kita tidak bisa atur Tuhan seperti apa yang kita mau. Kita tidak bisa atur Tuhan seperti apa yang kita mau. Tapi banyak orang rindu mengatur Tuhan seperti apa yang dia mau. Mulutnya mengaku Tuhan itu hidup, tapi dia mau atur Tuhan seperti Tuhan itu benda mati yang hanya menjawab apa yang menjadi kebutuhan hidup. Ingat, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Kalau kita pernah berpikir dan bahkan menjalani sebuah keadaan di mana seolah-olah kita merasa Tuhan itu mati dan tidak mengerti apa yang menjadi pergumulan kita, kebutuhan kita, sehingga kita rindu dia menjawab doa dan pergumulan kita seperti apa yang kita mau, biasanya kita bertobat di situ. Tuhan kita hidup, berkarya, punya rancangan masa depan bagi kita. Itu hal pertama. Hal kedua dalam pembacaan ini adalah, saudara, kesetiaan Allah kepada umat Israel ditunjukkannya dengan cara Ia menuntun dan membawa mereka masuk tanah perjanjian. Itu bentuknya. Dia menuntun mereka, kasih makan, kasih minum, malam dari tiang api, siang dari tiang awan. Mereka pakai baju 40 tahun, tetapi baju itu tidak rusak. Kita punya ini pakai 3 hari, berarti masalah besar bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Mereka jalan 40 tahun di padang pasir yang panas, kalau malam sangat dingin, tapi sepatu mereka tidak hancur. Saudara bayangkan kita yang zaman sekarang tidak pergi kemana-mana saja, kaki pica-pica kiri kanan. Dulu bangsa Israel, pemerintahan Tuhan itu begitu sempurna. Kesetiaan Allah itu ditunjukkan dengan dia menuntun. Kalau dia menuntun, dia menyiapkan. Kalau dia menyiapkan, dia mau kita menikmatinya. Ini kadang-kadang kita tidak mau Tuhan tuntun kita. Kita mau Tuhan menyiapkan sesuatu yang kita mau, dan bukan apa yang disiapkan yang baik. Itu masalah kita. Yang kedua, saudara, supaya ketika kita fokus pada bagian pembacaan ini, kita tahu sudah 2, Allah kita Allah yang hidup. Yang kedua, kesetiaan Tuhan itu ditunjukkan dengan dia menuntun bangsa ini, menuntun mereka. Ya, ketika Pak Pendeta berkhotbah, ada jemaat buka HP, ya kalau lihat pasti terganggu, dia buka HP untuk apa itu? Jangan-jangan dia tidak dengar khotbah itu malah. Ya, kadang-kadang saudara, itu hal-hal yang kecil-kecil saja bisa mengganggu. Jangankan buka HP, ada yang dalam sementara beribadah terus ada yang masuk keluar, itu kan mengganggu perhatian banyak orang. Termasuk pendeta yang berkhotbah. Sehingga pergumulan ketika ada di mimbar itu atau dalam berkhotbah itu bukan pergumulan mempersiapkan kata-kata semata. Kesalahan dari kami sebagai pendeta itu adalah sekedar mempersiapkan kata-kata, ilustrasi dan sebagainya, sambil lupa mempersiapkan diri kita sebagai saluran yang Tuhan pakai untuk seperti selang itu ada air yang turun kepada jemaat. Nah, kita sulit. Kita kadang-kadang lupa untuk mempersiapkan itu. Selang itu harus bersih, tidak boleh tersumbat kotoran, tidak boleh bocor-bocor. Dia harus dalam keadaan yang paling baik. Ya, kira-kira begitu. Kalau tidak, saudara-saudara, capek-capek mempersiapkan, justru tidak masuk. Atau ada yang hanya sekedar mau dengar. Bayangkan, dulu jangankan HP, masih Alkitab biasa saja, buku Alkitab, buku itu kadang-kadang di dalam orang tua taruh foto. Jadi kita kira orang ada buka Alkitab baca ini, padahal ada lihat foto. Foto ketika rambut masih besar, ada kucak-kucak di sini. Foto ketika masih
Wah, kita gaya foto seperti pemain sepak bola semua, taruh burung nuri di sini. Ketika celana itu kaki komprang semua. Ketika masih SMA dulu dan lain sebagainya. Ya kira-kira begitu. Nah, itu bagian yang kedua yang merupakan bagian yang menjadi fokus perenungan. Yang ketiga, saudara, Tuhan Allah memakai Musa untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan Allah bertanggung jawab atas janjinya. Melalui nabinya Tuhan kasih tahu, hey, Tuhan bertanggung jawab atas janjinya. Jangan pikir kalau Tuhan berjanji itu dia akan mengingkari. Manusia itu bisa mengingkari janji. Dia bisa janji sekarang, besok dia ingkar janji. Tetapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi walaupun Tuhan tidak pernah ingkar janji, jangan sampai kita mendesak dan memaksa Tuhan begitu rupa. Sampai mengikuti apa yang kita mau saja. Waktunya menurut kita mau, caranya menurut yang kita mau. Jangan. Karena Tuhan berjanji itu, saudara, bukan hanya punya sangkut paut dengan kita secara pribadi tanpa pengaruh yang mempengaruhi apa yang ada di sekitar kita. Karena tujuan Tuhan itu sesungguhnya tujuan untuk kepentingan manusia secara kolektif bagi dunia ini, semua orang. Sehingga kita mesti pahami juga dari situ. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang terakhir, saudara-saudara, Tuhan menuntut supaya umatnya menjadi pendengar yang penuh dengan perhatian, yang mencondongkan hatinya pada janji-janji Tuhan. Nah, dia mau supaya umatnya penuh perhatian. Saudara, penuh perhatian nih, saudara-saudara, kadang-kadang coba saudara bayangkan, renungkan saja. Kita kalau bicara dengan seseorang, apalagi kalau hal itu penting, apalagi kalau menyangkut orang itu. Lantas sambil kita sibuk berbicara, dia tidak lihat kita, dia tidak menaruh perhatian. Terus kita tegur dia, Jandi, dengar. Terus dia jawab santai, kok saya ada dengar ini? Mata yang tidak tertuju kepada itu saja sudah mengganggu kita. Mengganggu saudara. Kan itu menguasai diri untuk hal-hal ini adalah sebuah pergumulan. Pergumulan yang serius bagi kita sekalian. Supaya kita menempatkan diri kita betul-betul sebagai umat Allah. Yang akan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Yang disampaikan kepada kita. Dan dalam janji itu, dia bertanggung jawab untuk janji itu. Dalam tanggung jawab itu, dia menyiapkan segala sesuatu. Bagi perjalanan bangsa ini. Sempurna. Sangat sempurna penyertaan itu. Yang membuat orang-orang Israel semua bisa menikmati hal-hal yang Tuhan siapkan bagi mereka di tanah yang berkelimpahan susu dan madu. Nah, karena itu saudara-saudara, masihkah kita semua meyakini penyertaan Tuhan yang penuh dengan tanggung jawab dan penyediaan bagi kita sekalian? Masihkah kita percaya itu atau tidak? Kadang-kadang kita ini, saya jujur, kalau uang sudah lagi sedikit, kita kadang-kadang mulai pikiran ini. Aduh Tuhan. Karena kan kita dalam kebutuhan kita tiap-tiap hari itu sering kali kan kita tidak meyakini kuasa dan penyertaan Tuhan yang sangat ajaib, yang sangat besar, yang selalu datang pada tepat waktu. Walaupun kita ungkapkan itu dengan enak, dengan baik, tapi kita sulit untuk mau menjalani dia dengan tulus, dengan sukacita. Percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Percayalah bahwa Tuhan itu memperhitungkan masa depan bagi setiap kita. Percayalah bahwa penyertaan Tuhan itu sangat sempurna bagi saya dan saudara. Nah, percaya ini sangat punya kaitan dengan mempercayakan diri yang penuh. Sebab bagaimana ada orang tidak mempercayakan diri untuk Tuhan atur. Seperti apa yang Tuhan mau. Nah, itu tantangan kita saudara-saudara. Tidak ada satu orang yang lebih baik dari yang lain. Tapi kita baku dukung, kita saling mendoakan supaya kebaikan-kebaikan itu berjalan secara baik. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Puji Tuhan untuk kebersamaan malam hari ini. Kurang lebih 30 menit kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tetap semangat, istirahat sudah. Saya lihat saudara-saudara sudah mengantuk, termasuk saya juga ini. Sampai jumpa besok malam ya. Kita mau berdoa, mensyukuri bagian firman hari ini. Tapi kita mau lihat bahwa Tuhan menjanjikan keturunan. Sekaligus Tuhan mau bawa mereka masuk di tanah yang luar biasa itu. Ini Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang memimpin, menolong, melindungi. Dan mestinya kalimat ini menjadi serius. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Tidak ada. Mereka dihalaukan semua oleh Tuhan. Tuhan luar biasa. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu untuk kebersamaan malam hari ini, malam penuh berkat.
Berkatilah semua yang telah mengambil bagian dalam malam penuh berkat. Berkatilah setiap kami yang dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah itu berdampak dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih banyak ya Bapak, kami berdoa supaya kami diberikan kekuatan untuk percaya pada janji-janji Tuhan. Untuk menikmati apa yang Tuhan kerjakan membuat kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kami. Kami berdoa supaya kami aman dalam pimpinan penyelenggaraan Tuhan. Semua yang sudah kami kerjakan sepanjang hari ini Tuhan berkati. Yang tidak berkenan kepadamu kami mohon Tuhan ampuni. Tuhan yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas mereka. Terima kasih banyak. Biarlah apapun yang menjadi bagian dalam pemberitaan ini yang Tuhan mau supaya dia bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terjadilah untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.